Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sapa kita semua, Salam Yahobu. Sebagai renungan yang kita bawakan pada hari ini, terambil dari Galatia pasal 6 ayat 3. Saya bacakan bagi kita, berkata, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, di mana hidup ini adalah anugerah Tuhan yang terbesar dari Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang bisa berkata bahwa hidup yang ia jalani setiap hari hanya sebagai suatu kebetulan, hanya karena dia lahir di dunia tanpa ada maksudnya Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tak kalah seseorang yang percaya kepada Tuhan bahwa hidup ini berarti bagi Tuhan. Kita ada di dunia ini karena Tuhan punya tujuan bagi kita, sehingga Tuhan mempercayakan bagi kita hal yang luar biasa. Karena sejak dari semula Tuhan telah memiliki rencana yang agung bagi kehidupan manusia di dunia ini, yaitu bagaimana kita menjalani hidup dan bagaimana supaya hidup kita yang kita jalani berarti di dalam kehidupan kita. Maka dari firman Tuhan yang kita renungkan, saya berikan temanya menjadi hidup yang bermakna. Pada zaman sekarang ini banyak orang yang menyanyiakan hari-hari dalam hidupnya dengan hal-hal yang tidak berarti, bahkan hidup sembrono, sehingga hidupnya menjadi saksi dari hal-hal yang tidak baik. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ini, setiap orang percaya harus memiliki hidup yang berarti, karena Tuhan merancangkan kehidupan yang baik dan masa depan yang baik bagi setiap orang yang percaya. Dalam Yeremia dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, rancangan Tuhan bagi kehidupan kita adalah baik adanya. Tidak ada rancangan yang tidak baik atau jahat. Itulah sebabnya kita harus berusaha bagaimana supaya hidup kita ini berarti dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan kita masing-masing. Kita diberi talenta untuk dikembangkan, diberi potensi untuk kita maksimalkan. Perhatikan tekad Rasul Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini untuk berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ada karena anugerah. Di dalam menjalani hidup yang penuh arti, kita harus tetap dapat bersuka cita. Kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi dan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Sekalipun kita mengalami banyak tantangan, hendaknya kita tetap kuat karena Tuhan senantiasa bersama kita. Bahkan kita juga
memiliki pengharapan di dalam Yesus yang tidak pernah gagal. Perjalanan hidup tentu tidak selalu mulus, tidak mudah sesuai yang kita kehendaki, karena kita juga dapat mengalami berbagai halangan dan juga kegagalan. Tetapi kita yakin dan percaya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pasti Tuhan membuat hidup kita bermakna ketika kita terus berharap dan percaya kepadanya. Demikian renungan singkat dari saya sapa kita semuanya. Shalom Yahweh.